Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu sidang jemaat. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita dapat kembali datang tempat ini untuk berkumpul bersama menyembah Tuhan. Lewat ibadah live streaming, di ibadah doa puasa sore hari ini kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memberikan hidup jiwa raga kita kepada Tuhan. Kita memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau datang di hadirat Tuhan dengan segala kerinduan kita. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kita mau ulangi lagu ini dari awal. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Katakan bersama, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau
inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Sore hari ini kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus, satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah sore hari ini Engkau hadir Tuhan. Engkau mengurapi setiap ibadah kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap hati sidang jemaat-Mu yang menyaksikan lewat live streaming Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir. Tuhan sendiri yang mengurapi ibadah kami. Dan biarlah Tuhan penyembahan kami Tuhan berbau harum bagi kemuliaan Tuhan. Kami siap memulaikan ibadah kami sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Dia adalah yang terindah di dalam hidup kita. Tiada Allah Tuhan yang seperti Dia. Oleh sebab itu sore hari ini sudah layak dan sepantasnya kita memberikan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan, bahkan penyembahan kita. Penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Kita ulangi lagu ini. Kau yang termanis Tuhan di dalam hidup kami. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu,
bersama-sama sekali lagi katakan Bapak Ibu, ku sembah Kau ya Allahku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dia adalah Yesus, Tuhan Raja kita. Puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, di mana firman ini akan menjadi kekuatan dalam hati kita. Kita mau cinta firman tersebut, karena yang terutama di dalam hidup kita adalah memberikan kemuliaan Dia, meninggikan namanya, melakukan firman-Nya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Sekali lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Dengan hati kita bersorak haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau
kami mau mencintai Engkau. Haleluya, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Engkau. Saya mau cinta. Sekali lagi Bapak Ibu dengan iman katakan, saya mau cinta Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat petang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera dilimpahkan kepada kita, merupakan berkat dari tempat maha tinggi. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu. Saya akan menyanyikan, yaitu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kita menyanyikan dengan satu pengharapan. Kita mau mengasihi Tuhan butuh kekuatan. Firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Biarlah kekuatan ini bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan. Kita mengagungkan nyanyian ini. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Oh amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan, kekuatan hanya datang dari Engkau Tuhan. Sebab itu kami melakukan satu pernyataan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami butuh kekuatan dari Engkau. Karena hari-hari akhir zaman ini, dunia sedang bergoncang. Roh-roh kegelapan merajalela, virus-virus merajalela. Kami butuh perlindungan yang merupakan kekuatan dari Engkau, sehingga kami bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali, bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di bumi ini. Karena bersama dengan Engkau, induk Raja Wali yang kokoh kuat ya Tuhan. Berkati ibadah, doa, puasa pada sore petang hari ini. Dengan hadirnya Engkau memberikan wejangan firman-Mu, supaya sebentar kalau kami datang menyembah kepada Engkau, ada satu kekuatan yang mampu kami bisa memuji, memuliakan Engkau di dalam menyembahan. Terima kasih, kami sambut pribadi-Mu dalam firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
Sekali lagi saya ucapkan shalom, semoga damai dari Tuhan dilimpahkan kepada kita sekalian. Sore petang hari ini kita menengok kemarin ya, hari Jumat firman Tuhan berkata temanya yaitu warga kerajaan surga yang berkemenangan. Ya, asal kita menjadi warga, masuk dalam bilangan warga kerajaan surga. Kalau kita masuk di dalam warga kerajaan surga, maka kita menjadi umat yang berkemenangan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana kita bisa kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya? Harus kita berada di dalam. Ya. Contoh, kita saat ini berada di dalam gereja, tidak di luar. Ya, misalkan domba, tidak di luar kandang, tetapi berada di dalam kandang penggembalaan. Setia, dipilih menjadi umat yang dikasihi dan setia. Maka kita menjadi umat yang selalu dilindungi dan berkemenangan. Puji Tuhan. Sore petang hari ini menjadi satu topik kepada kita sekalian supaya kita kuat di dalam kuat kuasa-Nya. Ya, hari Jumat ditayangkan supaya kita menjadi umat yang memiliki pakaian perang, ya, selengkap perlengkapan senjata. Tapi sore petang hari ini Tuhan memberikan satu arahan kepada kita supaya kita memakai pakaian apa? Kita baca yaitu Roma pasal 13. Ya, Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14 yang akan dibacakan oleh Saudara Kevin. Silakan. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, terima kasih. Sore petang hari ini firman Tuhan mengarahkan kepada kita supaya kita mengenakan, artinya memakai sesuatu, yaitu pakaian. Pakaian merupakan senjata terang. Ya. Pakaian yang diperlengkapi dengan senjata terang. Kenakanlah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lengkap Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya, kalau kita memakai sesuatu pakaian yang baru misalkan, ya, ini pakaian yang dikaruniakan, diberikan oleh Tuhan kepada kita umatnya, ya. Kalau kita diberikan pakaian yang baru misalkan, ya, pakaian yang dari Tuhan, maka yang lama harus dibuang, harus ditanggalkan. Di sini dikatakan telah hampir hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan, artinya mencopot, ya, menanggalkan pakaian yang tidak baik, yaitu perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa yang disebut pakaian kegelapan, yaitu perbuatan dalam pesta pora, kemabukan,
ya, dalam percabulan, hawa nafsu, perselisihan, bahkan juga iri hati. Ini pakaian lama harus ditanggalkan, harus dicopot, harus dibuang jauh-jauh. Dan kita menerima pakaian yang baru. Pada sore petang hari ini tepat juga hari puasa, merupakan ketiga tahun 22. Ya. Hari ini merupakan doa puasa ketiga tahun 22. Apa yang disebutkan, apa yang dimaui oleh Tuhan. Coba kita baca dalam Markus pasal 2, ya. Markus pasal 2 ayat 21 sampai 22, silakan. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum surusut pada baju yang tua. Ya. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Ya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Ya. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantong dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Puji Tuhan. Baju baru, kantong baru, ya. Jangan dicampur. Jangan pakaian itu yang lama dipakai tambal sulam, ya. Ditambal dengan kain yang bagus, ya. Ditambalkan kepada pakaian yang lama, ya. Firman Tuhan ini memberikan satu nasihat tentang hal puasa, ya. Judul dari perikop Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22, hal berpuasa. Dikaitkan dengan pakaian, ya, atau kantong, atau yaitu yang tempatnya anggur, ya. Supaya apa? Anggur itu bicara tentang sukacita, ya. Sukacita yang dikaruniakan oleh Tuhan. Mari, kalau kita mau menerima sesuatu yang baru, jangan memakai yang lama ditumpukkan, ya. Pakaian baru itu ditumpukkan di pakaian lama atau ditambal sulam, ya. Jangan, ini merupakan nasihat dari Tuhan kepada siapa? Kepada umatnya. Supaya apa? Kita ini menjadi orang-orang yang memiliki pakaian yang baru, yang dari Tuhan, yang merupakan karunia anugerah dari Tuhan. Yang seperti dikatakan tadi dalam Roma pasal 13, merupakan anugerah, yaitu pakaian yang dari Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, ya. Dan jangan kita memakai pakaian yang lama yang sudah disebutkan tadi, yaitu pakaian lama, pesta pora, mabuk, cabul, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, ya. Buang dan kita pakai sesuatu yang baru, pakaian yang sukacita, pakaian yang penuh dengan kebenaran, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita dari kuasa Roh Kudus. Coba baca Kolose pasal 2, ya. Merupakan pakaian orang-orang yang dipilih dari Tuhan. Kolose pasal 2, ya. Kolose pasal 2 ayat 10 sampai 12. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah. Maaf. Kolose pasal 2 ayat 10 sampai 12. Kolose pasal 2. Pasal 3, maafkan. Kolose pasal 3 ayat 10 sampai 12. Dan telah mengenakan manusia baru
yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau Ya. orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, Ya, orang barbar atau orang skit, ya, budak atau orang merdeka, ya. tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Amin. Terus, Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah Ya. yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Merupakan pakaian harus dipakai itu. Kenakanlah apa? Kenakanlah belas kasihan, Ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. ya. Ini merupakan pakaian yang dikaruniakan kepada orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan dikasihi. Ya, dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan, diberikan pakaian yang bagus, yaitu pakaian yang memiliki satu cahaya, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada 5 cahaya dari pakaian ini. Ya, pakaian yang dikaruniakan. Dikaruniakan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Merupakan satu pakaian yang baru, yang lama sudah ditinggalkan, sudah ditanggalkan, sudah dibuang, ya. Dan kami semua umatnya diberikan satu pakaian yang baru, pakaian yang indah, supaya kita menjadi orang-orang yang dipilih, dikasihi oleh Tuhan. Coba kita nengok sekarang ya, dalam perjanjian lama. Ya, perjanjian lama, apa yang dikerjakan oleh Yakub kepada anaknya. Kejadian pasal 37, ya. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 2. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 2. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, Ya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, ya, jadi masih muda, masih muda. biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Ya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. ya, terus 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, Ya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. ya. Jubah yang maha indah bagi Yusuf, ya. Pada usia tua Yakub, ya. Yakub mengasihi Yusuf anaknya yang lahir pada usia tua, ya, dikaruniakan pakaian yang maha indah, ya. Ini menyebabkan saudara-saudaranya sebel, ya. Saudara-saudaranya biasa berbuat sesuatu yang tidak baik, dilaporkan kepada orang tuanya, ya. Dilaporkan kepada orang tuanya perbuatan-perbuatan jahat dari saudara-saudaranya. Nah, Yusuf menjadi anak yang dikasihi oleh orang tuanya, dalam hal ini Yakub. Papanya namanya Yakub. Yakub bicara era kuasa Roh Kudus pada zaman akhir ini. Nama dari Tuhan adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sini Yakub bicara akhir zaman,
ya. Mari kita sebagai umatnya menjadi umat yang dipanggil, ya, yang dipilih, dikuduskan, dan dikasihi, dikenakan pakaian yang indah. Dalam terjemahan yang lama, terjemahan yang lain, pakaian yang banyak warnanya, ya, banyak warnanya, ya, seperti dalam surat Kolose tadi, pakaian orang-orang yang dipilih, dikuduskan, dan dikasihi itu memakai pakaian belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Firman Tuhan memberikan satu nasihat kepada kita, supaya kalau kita sering-sering, sedikit-sedikit geger, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk, mengambek, sehingga itu dipupuk seperti saudara-saudaranya Yusuf menjadi benci, sangat benci, bahkan lebih benci lagi kepada Yusuf, sehingga saudara-saudaranya menjual. Kita sudah tahu ceritanya itu, ya, saudara-saudaranya yang menjual Yusuf di Mesir, ya. Akhirnya Yusuf dalam masa-masa yang selanjutnya Tuhan mempermuliakan menjadi seorang pejabat yang tinggi di Mesir. Pakaian ini menunjukkan suatu perbuatan baik, ya. Mari kita pada hari-hari akhir ini kita harus mengkoreksi pakaian ini, ya, supaya jangan sampai pakaian ini compang-camping, tambal sulam, tetapi menjadi satu kehidupan yang dikaruniai, ya, diberikan sesuatu pakaian yang indah, ya, yang maha indah, seperti tadi yang sudah kita baca dalam Kejadian pasal 37. Yusuf diberikan oleh orang tuanya Yakub pakaian yang maha indah, pakaian yang penuh dengan warna, ya. Di sini merupakan satu rencana dari Tuhan pada hari-hari akhir, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dipilih, orang yang dikasihi. Dan kalau kita setia di dalam mengikuti Tuhan, maka kitalah menjadi orang-orang yang berkemenangan. Coba kita baca, ya, Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Ya, silakan. Mereka akan berperang melawan anak domba, Ya, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, ya. karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan Amin. dan Raja di atas segala raja. Ya, Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, ya, yang telah dipilih, ya. dan yang setia. Iya, amin. Ya. Babel ini bicara dunia di dalam hal-hal kenajisan, seperti pasal 18 di situ roh-roh Wahyu 18 disebutkan tempatnya roh jahat, roh najis, bahkan apa semua yang dibenci oleh Tuhan itu ada di Babel. Babel ini mau berperang melawan anak domba, tapi Babel itu dikalahkan oleh siapa? Oleh anak domba, karena anak domba adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala raja. Dan kalau kita mengikuti anak domba itu, ya, artinya mau menjadi pengikutnya, ya, pengikutnya anak domba itu selalu mau belajar taat, mau belajar dengar-dengaran, mau belajar selalu mau dibentuk, dididik, ya. Kalau salah dinyatakan salahnya mau, ya. Kalau kelakuannya tidak baik diperbaiki,
mau dididik di dalam kebenaran, maka di situ kalau kita setia di dalam firman Tuhan, maka kita juga diberikan di sini seperti katakan, mereka itu yang terpanggil, yang dipilih dan setia, mereka yang bersama-sama dengan Dia akan juga menang. Inilah kehendak dari Tuhan supaya umatnya yang merupakan warga kerajaan surga itu harus menang. Karena apa? Memiliki satu pakaian yang baru, pakaian yang merupakan senjata terang, mengalahkan kegelapan, ya. Bahkan pakaian ini merupakan karunia dari Tuhan. Kalau kita pakai, mengikuti Tuhan selalu dengan setia, Tuhan memberikan kemenangan, bahkan sampai pada topnya, ya. Wahyu pasal 19 Wahyu pasal 19 ayat 8, coba kita baca. Wahyu 19 ayat 8. Dan kedepannya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Sekali lagi, dikaruniakan, ditekan. Dan kepadanya dikaruniakan Ya. supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan Ya, dan yang putih bersih. ya, Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar Ya. dari orang-orang kudus. ya. Lalu, Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. ya, terus. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Oh, puji Tuhan. Firman Tuhan mari kita terima. Firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Perkataan-perkataan ini adalah perkataan yang benar, perkataan-perkataan dari Allah, ya. Merupakan satu rencana yang sangat indah supaya kita kalau diberikan satu pakaian yang indah, ya, pakaian yang memiliki satu pancaran color, warna yang indah, yang merupakan satu pemberian kasih karunia dari Tuhan, nanti akan menjadi satu pakaian yang cemerlang, ya. Merupakan pakaian mempelai yang kita hari-hari itu menjadi umat yang berbahagia karena kita masuk di dalam bilangan undangan pesta nikah anak domba. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan yang singkat ini menjadi satu dorongan kepada kita sekalian. Kalau kita memiliki pakaian yang lama, mari sore petang hari ini kita berdoa. Tuhan, tolonglah saya supaya pakaian-pakaian yang lama itu saya akan lempar, saya akan buang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikan satu pakaian yang indah, yang baru kepada kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu lagu, yaitu lagu Bersama Dia. Ya, bersama Dia. Engkau ada. Engkau ada bersamaku, oh puji Tuhan, di setiap musim hidupku. Tuhan tolong kami, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Tuhan tolong, kekuatan di jiwaku, amin, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa,
hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sambil kita mempersiapkan diri untuk berlutut, yang bisa berlutut, yang tidak bisa mau duduk silakan. Sambil kita melakukan lagu sekali lagi, Engkau ada bersamaku Tuhan, supaya dalam hal ini kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjadi orang-orang yang menang. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tuhan tolong, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ya Tuhan tolong, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, kami melewati semua dengan kemenangan. Oh Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya. Engkau meneguhkan, menguatkan kami. Oh, karena Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Silakan berlutut. Bersama-Mu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, amin. Yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Backing vokal core. Hanya Engkau yang memberikan kekuatan, hanya Engkau yang memberikan kasih karunia, sehingga kami bisa berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan nama-Mu Tuhan.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tak terbatas, tinggi dalam lebar dan panjang ya Tuhan. Kasih-Mu tak terukur. Engkau mengasihi orang yang berdosa, tetapi Engkau benci kepada dosa manusia ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami mampu membuang hal-hal yang tidak baik, yang jahat di pemandangan Engkau ya Tuhan. Yesus, beri hati kami yang baru, penuh pengampunan, penuh belas kasihan, penuh kemurahan. Yesus, kami menyembah, kami memuji, kami mau belajar Tuhan merendahkan diri, hidup di dalam kelemah lembutan, menerima firman-Mu ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hormat-Nya bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Kaulah penopang hidupku, yang lemah tak berdaya, yang kecil dan terhina, Kau angkat, amin, menjadi milik-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Yesusku menyembah-Mu, kami menyembah Tuhan. Kaulah penopang hidupku ya Tuhan, kami tak berdaya Tuhan, yang lemah tak berdaya, yang kecil dan terhina, Kau angkat
penopang hidup. Oh Tuhan, kami domba-dombamu tidak berdaya ya Tuhan. Kami domba-dombamu tidak memiliki senjata sedikit pun. Tapi sore petang hari ini Engkau mengaruniakan pakaian yang indah, pakaian senjata terang, supaya kami menjadi umat-umat-Mu yang berkemenangan di dalam Engkau. Karena kami mau dibentuk, kami mau diberikan sesuatu yang bagus, bahwa suatu pakaian yang indah, yang memiliki satu belas kasihan, seperti Engkau berbelas kasihan kepada manusia ya Tuhan. Murah hati, rendah hati, lemah lembut, serta sabar ya Tuhan. Berikanlah kiranya pakaian yang indah itu kepada kami umat-Mu pada sore petang hari ini ya Tuhan. Merupakan satu kerinduan dari Engkau kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji, memuliakan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat, kita bangkit berdiri, kita melakukan sekali lagi sambil kita mengangkat tangan. Yesus, ku menyembah Engkau Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Kaulah penopang hidupku, amin. Yang lemah tak berdaya, yang kecil dan terhina, Kau angkat menjadi milik-Mu. Kami mohon Kevin berdoa syafaat. Ya Tuhan, siapa kami manusia ini Tuhan? Oh, haleluya. Kami banyak dosa dan seringkali Tuhan kami mengecewakan hati-Mu Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami telah ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Kami akan menang melawan dunia Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu menyadar kami Tuhan, bahwa di sisa hari ini Tuhan, kami terus berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Kami terus berpegang pada penyembahan kepada-Mu Tuhan. Agar nantinya Tuhan, iman kami tak tergoyahkan Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami telah ditebus oleh darah-Mu. Dan kami bisa menyampaikan Engkau, memberitakan Engkau di seluruh dunia Tuhan. Amin. Bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dunia ini Tuhan. Bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong, pemberi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Kami tidak mampu sendiri Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong kami Tuhan, mendampingi kami Tuhan. Kami manusia tidak ada kekuatan Tuhan. Kekuatan kami datangnya dari-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Ya Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa yang sudah kami lakukan Tuhan.
Karena kami manusia yang penuh salah dan dosa Tuhan. Tapi biarlah hati kami terus menerus diingatkan bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang telah kami rasakan Puji Tuhan. itu adalah sebuah kebaikan yang tidak pernah dilakukan orang lain Tuhan. Dan itu sendiri adalah karunia Tuhan yang memberikan nyawamu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyembahan. Kami boleh menyembah berlutut, mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan malam-malam hari ini, izinkan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Muda Yusuf Wibisono Tuhan yang sudah Engkau pakai membukakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pertambahkan berkat-Mu Tuhan, Engkau menambahkan kekuatan bagi beliau dan keluarga untuk terus melayani Engkau sampai kedatangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan sendiri yang hadir dan menerima penyembahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih, dan kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kami meninggalkan ruangan gereja ini, bahkan juga sebentar kita mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena anak-anak-Mu hari-hari kemarin berulang tahun, baik ulang tahun secara pribadi, yaitu Bapak Paulus Purnomo, perpanjangan usia tanggal 7, pemohon pesal choir, dan juga Bapak Agus Widodo dan Ibu Ika Nugrahini yang kemarin juga berulang tahun pernikahan tanggal 7 Maret. Tuhan kiranya memberkati. Juga hari ini tanggal 8 Maret perpanjangan usia dari Ibu Maya Susilo. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak bisa dibacakan. Engkau juga mengetahui di mana mereka berada. Mungkin ada di rumah, mungkin ada yang sakit. Engkau juga tolong sembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati yang berulang tahun, bahkan yang sakit, Tuhan tolong dan sembuhkan. Terima kasih, kami berdoa untuk negara kami, bahkan kami berdoa untuk negara Ukraina dan Rusia yang hari-hari ini sedang bertengkar. Tuhan, Engkau tolong beri damai sejahtera kepada presiden-presidennya, supaya dengan demikian hari-hari ke depan hari penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, besar, kecil, tua, muda, di mana saja berada, bahkan yang di gereja. Engkau berkati, merupakan berkat kekal dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kekal selama-lamanya, di dalam kasih-Nya, di dalam keselamatannya, di dalam kekuatan kuasa penyertaannya. Hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, menjadi satu nama itu hari ini sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa, ucapan syukur, terima kasih. Hanya kami alaskan semuanya ini di dalam nama, di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, bahkan mempelai pria surga yang segera akan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, perlu ada pengumuman yang kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama, akan diteguhkan dan diberkati nikah, yaitu saudara Errol Jonathan Bernardus dan saudari Elika Novatiani Waroka pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 10 bertempat di GPT Kristus Gembala Jalan Lemah Putro 1 nomor 18 Surabaya. Untuk pengumuman yang kedua, baptisan air Gereja GPT Kristus Gembala Ajaib akan dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 13 April 2022 pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GPT Kristus Gembala Jalan Lemah Putro 1 nomor 18 Surabaya. Pengambilan formulir setiap hari dan jam kerja untuk yang di Lemah Putro pada saudara Daniel Indra Jonathan, dan untuk sidang jemaat yang berada di Johor bisa bertemu kepada pendeta muda Sony Garing di Jalan Johor. Dan pengembalian formulir paling lambat hari Rabu tanggal 6 April 2022. Sedangkan untuk pelaksanaan penataran baptisan air akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 April 2022 pukul 18.00 dan dilakukan secara online. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk penyerahan anak Gereja GPT Kristus Gembala Ajaib akan dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 11 Mei 2022 pada pukul 10.00 WIB bertempat di GPT Kristus Gembala Jalan Lemah Putro 1 nomor 18 Surabaya. Dan untuk pengambilan formulir pada hari jam kerja pada saudara Daniel Indra Jonathan untuk sidang jemaat yang berada di Lemah Putro, dan pada pendeta muda Sony Garing untuk sidang jemaat yang di Jalan Johor. Pengembalian formulir paling lambat hari Rabu tanggal 4 Mei 2022. Dan kalau kehendak Tuhan, yang terakhir, ibadah onsite tatap muka untuk ibadah doa dan pendalaman Alkitab akan dimulai bulan April tahun 2022 sesuai dengan durasi dan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Marilah kita sama-sama berdoa, dan ibadah live streaming tetap akan ditayangkan melalui channel YouTube GKGA. Demikian pengumuman malam hari ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.